Selamat datang di seri pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Pertentangan Besar Antara Yang Baik dan Yang Jahat. Pelajaran kita kuartal ini didasarkan pada buku Pertentangan Besar. Yang Anda ingat, minggu lalu kita melihat fakta bahwa pertentangan besar adalah tema yang menyatukan seluruh Alkitab. Kejatuhan Lucifer dan pemberontakannya melawan Tuhan hingga pemulihan takhta Tuhan di langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi pertentangan besar adalah tema yang mencakup segalanya. Saya ingin Anda untuk membaca buku Pertentangan Besar selama pelajaran Sekolah Sabat kuartal ini. Nah, kita sekarang sedang dalam pelajaran nomor 2. Judulnya adalah isu utama kasih atau keegoisan. Kita telah memberikan pendahuluan minggu lalu. Judulnya adalah Perang di Balik Semua Peperangan. Pelajaran kita minggu ini bisa saudara baca langsung dalam buku Pertentangan Besar, The Great Controversy, chapter 1 dan chapter 2. Chapter 1 tentang keruntuhan Yerusalem dan chapter 2 tentang penganiayaan pada abad-abad permulaan. Nah, kalau saudara membaca chapter ini akan mempermudah saudara untuk mengerti akan pelajaran kita pada sepanjang ini, pada sepanjang minggu ini. Nah, pelajaran Sekolah Sabat kita didasarkan pada Alkitab. Tetapi penulis mengambil banyak pelajaran dari buku Pertentangan Besar. Tentu saja pelajaran Sekolah Sabat ini adalah periode pembelajaran Alkitab sehingga sangat Alkitabiah. Baik saudara-saudara, judul pelajaran kita selama minggu ini adalah isu utama, cinta atau keegoisan. Pertanyaan, jika Tuhan itu kasih, mengapa ada begitu banyak penderitaan di dunia kita? Sulit memang untuk memahami peristiwa seperti kehancuran Yerusalem dalam terang karakter Allah yang penuh kasih. Sejarah mengungkapkan bahwa puluhan ribu orang tewas ketika Jenderal Romawi Titus memimpin pasukannya untuk menyerang kota itu. Di manakala ketika umatnya menderita begitu hebat? Nah, ketika Anda melihat kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi, Tuhan telah lama menyertai umatnya selama ribuan tahun. Dia mengutus para nabi, mengirimkan pesan-pesan permohonan, mengirimkan pesan-pesan cinta. Dia mengutus putranya sendiri, Yesus Kristus, yang akhirnya disalib. Jadi saudara-saudara, kehancuran Yerusalem menunjukkan bahwa Tuhan sendiri adalah Tuhan yang penuh kasih. Nah, pelajaran minggu ini, pada hari Minggu, juru selamat yang patah hati. Pelajaran itu mengungkapkan bahwa Yesus mengasihi kehancuran Yerusalem. Baik, mari kita baca Matius 23 ayat 37.
dan 38. Dia mengatakan seperti ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Saudara-saudara, ayat ini merupakan inti jawaban pertanyaan tadi, meskipun sukar untuk dipahami. Yesus mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, cintaku kepadamu tidak ada habisnya, tidak terbatas. Aku telah mengirimkan pesan teguran dan pesan pertobatan kepadamu. Aku telah menghubungimu. Aku mengungkapkan putraku kepadamu. Kamu melihat dia ketika dia menyentuh mata orang-orang buta dan telinga orang-orang tuli. Dan kamu melihat mujizat-mujizatnya, tapi kamu tidak mau. Saudara-saudara, di sini kita menemukan Tuhan yang telah melakukan segala yang Dia bisa untuk menyelamatkan Yerusalem. Saudara-saudara, saudara tahu sebenarnya kehancuran Yerusalem adalah sebuah simbol. Itu adalah simbolis meskipun itu benar-benar terjadi. Tentu saja, tapi itu adalah simbol kehancuran dunia di akhir zaman. Dan Tuhan yang sama ini menyuruhkan kepada umat manusia saat ini untuk menerima kasih dan rahmat-Nya dan diselamatkan dari kehancuran yang akan datang. Kehancuran Yerusalem sangat mengerikan, saudara-saudara. Ribuan yang mati, tapi ada beberapa yang lolos. Beberapa tidak menemui kehancuran. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Anda tahu, Yesus memberi mereka peringatan. Dan itu adalah aspek lain dari kasih-Nya. Yesus mengatakannya dalam Matius 24 ayat 15-20. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan baik pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Saudara-saudara, dengan kata lain, Yesus menunjukkan bahwa tentara Romawi akan mengepung kota itu. Namun ketika mereka mendekat, Yesus berkata, jika kamu melihat ini, itu pertanda bahwa kota itu sedang akan dihancurkan. Jadi larilah. Hal yang menarik tentang hal itu adalah bahwa Cestius Gallus, jenderal Romawi pada tahun 69 Masehi, datang untuk menghancurkan kota itu. Dan ketika dia datang karena suatu alasan, dia mundur, saudara-saudara, dan tidak menghancurkan kota tersebut. Nah, orang-orang Kristen tahu bahwa itu adalah tanda bahwa kota itu akan dihancurkan.
maka mereka melarikan diri. Dan kita diberitahu bahwa tidak ada satupun orang Kristen yang kehilangan nyawa mereka dalam kehancuran Yerusalem. Jadi di sini kita melihat ada dua hal tentang kasih Tuhan. Pertama, peringatan berulang-ulang yang Dia berikan kepada Israel dan bangsa Yahudi bahwa kota itu akan dihancurkan, dan permohonan kasih-Nya. Lalu yang kedua, Dia berkata, ketika Anda melihat tentara Romawi datang, jadi ini bukan sesuatu yang eksklusif untuk orang Kristen saja, tapi itu diperuntukkan bagi siapa saja yang ingin melarikan diri, yang mendengar firman Tuhan, dan orang-orang Kristen melakukannya, dan mereka melarikan diri. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, Anda melihat kasih Tuhan berusaha untuk melindungi umatnya dari kehancuran. Jadi Tuhan di zaman perjanjian lama dan perjanjian baru sudah memberikan peringatan, saudara-saudara. Dia telah memberikan janji-janji tentang jam tangannya yang peduli terhadap manusia. Kemudian menjadi pertanyaan buat kita semua, janji-janji macam apa yang ada dalam perjanjian lama yang membantu kita memahami bahwa kehadiran Allah menyertai kita bahkan ketika kita berada dalam masa-masa pencobaan pada zaman sekarang ini. Oh, ada beberapa janji yang indah. Seperti kalau kita bisa baca Yesaya 41 ayat 10, itu adalah janji yang sangat-sangat berharga. Dia katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kemudian kita bisa baca dalam Mazmur 46 ayat 1. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 91 ayat 7 dan 11. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Jadi saudara-saudara, Anda dan saya mempunyai janji-janji bahwa jika kita setia kepada Allah, Dia akan menyertai kita dalam pencobaan, kesulitan, dan tantangan hidup. Jadi, kalau kita melihat, Dia ada di sana, saudara. Sekarang, ada orang yang salah mengartikan bahwa jika Tuhan ada bersama Anda, maka Dia akan secara otomatis menyelamatkan hidup Anda atau menjaga Anda dari penyakit, atau secara ajaib menyembuhkan Anda jika Anda apa? Sakit. Kita membaca kisah perjanjian baru tentang gereja perjanjian baru. Mereka melalui pencobaan, penganiayaan, kematian. Namun gereja bertumbuh, saudara-saudara. Gereja bertumbuh pesat. Bagaimana hal itu bisa terjadi dengan penganiayaan seperti itu? Sebagai orang Kristen, kita bukanlah mainan iblis. Jadi, iblis tidak mempunyai akses bebas kepada kita untuk melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Jika Tuhan karena sebab-sebab alami mengizinkan penderitaan, Dia dapat mencapai tujuan iman yang lebih dalam, kepercayaan yang lebih dalam, ketergantungan yang lebih dalam kepadanya. Jadi bukan berarti
seorang Kristen tidak akan pernah sakit, saudara. Bukan orang Kristen yang tidak akan pernah cacat. Bukan berarti demikian. Bukan. Itu sama sekali bukan demikian. Bukan berarti seorang Kristen tidak akan pernah meninggal dalam kecelakaan mobil. Justru dalam pertentangan antara yang baik dan yang jahat, Allah mengizinkan proses alami terjadi. Namun ia berjanji dalam Matius 28 ayat 20, dia mengatakan seperti ini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kita melihat di sini, saudara-saudara, Tuhan akan menyertai kita dalam setiap tantangan hidup untuk menguatkan kita. Namun tantangan-tantangan tersebut dalam konteks penderitaan berada di dunia yang sangat nyata yang kita alami sekarang. Contoh, saudara-saudara, pengalaman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan tidak mengintervensi mereka waktu dimasukkan ke lubang singa dan dapur api. Tapi Tuhan ada bersama-sama mereka, melindungi mereka, menjaga mereka ketika Daniel berada di lubang singa, dan ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego berada di dapur api. Jadi meskipun kita menghadapi kesusahan oleh karena kecelakaan, tapi Tuhan akan memelihara dan melindungi kita setelah kecelakaan. Atau meskipun karena orang tua kita bercerai, kemudian kita hidup susah, tapi Tuhan akan memelihara dan menolong kita setelah perceraian. Tantangan-tantangan tersebut memperdalam keimanan kita dan dapat mendekatkan kita kepadanya. Mengenai penganiayaan, pencobaan, kesengsaraan, dan kematian. Inilah hal-hal yang kita alami saat ini sejak kejatuhan di Taman Eden. Kita melihat bagaimana hal ini membawa pada kemajuan penyebaran Injil, saudara-saudara. Bagaimana keduanya dihubungkan bersama. Anda tahu, sungguh menakjubkan ketika Anda melihat misalnya kitab Kisah Para Rasul. Saya sedang memikirkan sebuah pengalaman spesifik, ya, dalam kitab Kisah Para Rasul, yaitu ketika Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara. Kitab suci menceritakan kisah mereka di penjara, menjanjikan pujian kepada Allah. Tembok penjara runtuh, saudara-saudara, karena gempa yang hebat. Lalu apa yang terjadi? Penjaga penjara Romawi sangat terkejut, sehingga dia siap untuk apa? Bunuh diri. Karena fakta bahwa jika para tahanan melarikan diri, orang Romawi akan mengambil nyawanya. Lalu apa Paulus katakan kepada mereka? Janganlah lakukan itu. Dan sebagai penjaga penjara, ketika penjaga penjara melihat Paulus dan Silas, hatinya terbuka, saudara-saudara. Hati mereka terbuka. Paulus berkhotbah kepadanya
dan dia telah mempertobatkan seluruh rumah tangganya. Jadi di sini saudara dan saya bisa melihat contoh Paulus dan Silas yang dirantai, dipukul, punggungnya berdarah, memar, hitam dan menjadi biru. Tetapi saudara-saudara, mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan. Dan dalam konteks penderitaan itu, kemungkinan besar perwira Romawi, pengawal Romawi, yang tidak akan pernah datang kepada Kristus jika mereka tidak berada di penjara. Ya, Tuhan bisa saja mempunyai cara lain, tapi saya tidak tahu. Tapi Tuhan menggunakan penderitaan untuk membawa mereka kepada Yesus. Dan saya sedang memikirkan fakta yang lain dari Paulus. Dia berada di kapal menuju Roma. Kapalnya karam, saudara-saudara. Kita tahu semua ceritanya. Dan seluruh kru mendengar tentang kebaikan Tuhan. Atau Anda tahu, Paulus ketika dia dipenjarakan di Roma, dan dia mengatakan bahwa beberapa anggota keluarga Kaisar menerima Injil. Jadi Anda dapat melihat dengan sangat jelas, ya, di dalam Alkitab bahwa penderitaan tidak menghancurkan kesaksian. Itu benar-benar meningkatkan pekerjaan Tuhan. Faktanya, Anda ingat Tertullian, salah satu pemimpin gereja mula-mula mengatakan, darah para martir adalah benih Injil. Semakin mereka mencoba membunuh diri kita, semakin kita apa? Bertumbuh. Jadi saudara-saudara, kita sedang berbicara tentang penganiayaan. Lalu pertanyaan, fungsi positif apa yang dimiliki oleh penganiayaan? Ketika kita melihat mengapa orang-orang baik dianiaya, mengapa orang yang suka membantu diserang, apa peran penganiayaan? Baik, yang pertama, kita tidak menginginkan penganiayaan. Sebagai orang Kristen, kita tidak berlutut dan berkata, ya Tuhan, kirimkanlah penganiayaan. Jadi itu bukanlah sesuatu yang kita inginkan. Dengan mengatakan, haleluya, izinkan saya menyanyikan doksologinya, saya baru saja dianiaya. Tidak sama sekali demikian, saudara. Sama sekali tidak demikian. Namun, penganiayaan adalah akibat dari pria dan wanita yang membela Kristus. Pria dan wanita yang setia kepada Kristus di dunia yang jahat dan penuh dosa ini. Apa nilai penganiayaan atau apa fungsinya? Pertama, penganiayaan memungkinkan individu yang dianiaya memperdalam imannya. Anda melihat Hus dan Jeremy, Hus khususnya, berada di penjara yang kotor selama berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dia berkata bahwa ketika dia berada di sana, itu adalah pengalaman yang berharga bersama dengan siapa? Bersama dengan Yesus. Anda lihat Dietrich Bonhoeffer yang dipenjarakan selama Perang Dunia Kedua oleh rezim Nazi, yang mengatakan bahwa Mazmur menjadi panduan berharga dalam hidupnya. Jadi ketika Anda melihat penganiayaan,
Hal pertama yang dilakukan oleh penganiayaan adalah memperdalam iman orang yang dianiaya. Hal kedua yang dilakukan oleh penganiayaan adalah ketika orang lain melihat iman mereka semakin dalam, hal itu menginspirasi mereka. Itu mendorong mereka. Jadi saya pikir penganiayaan dapat memperdalam keimanan seseorang. Itu dapat menginspirasi orang lain yang melihatnya. Dan menurut saya, ketika seseorang tetap bergantung pada Kristus di tengah penganiayaan, hal ini juga akan memberikan kesan yang sama kepada orang-orang yang tidak percaya, dan mereka kemudian dapat menanggapi kasih karunia Allah karena mereka melihat kasih karunia itu bersaksi. Jadi saudara-saudara, penganiayaan memberi Tuhan kesempatan untuk bersinar dalam kehidupan seseorang. Bukan sesuatu yang kita inginkan, atau kita cari, atau kita minta. Tapi ini memberikan kesempatan bagi orang lain mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang siapa Tuhan itu dan kasih-Nya kepada kita. Salah satu perintah besar yang Yesus berikan kepada para pengikutnya, kepada gerejanya, kepada agama gereja perjanjian baru, untuk menunjukkan apa artinya saling mengasihi. Mari kita berbicara mengenai kasih. Ada beberapa hal yang menurut saya menarik dalam teks oleh penulis bernama Rodney Starkey. Itu adalah suatu tulisan materi yang luar biasa, saudara-saudara. Tapi sebelum kita ke sana, mari kita pertama-tama melihat buku Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 24, ayat 44 sampai 47. Mengatakan seperti ini: dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, dikatakan mereka makan bersama, bersekutu, dan berdoa bersama. Mereka berbagi kekayaan dan sumber daya bersama. Sangat praktis, saudara-saudara, apa yang mereka lakukan. Lalu Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7, saya tidak akan bacakan, tapi di mana Anda melihat para janda yang kekurangan makanan, dan mereka, gereja perjanjian baru, menyediakan makanan untuk mereka. Nah, ketika terjadi kelaparan di Yerusalem, Paulus memberikan persembahan bantuan kelaparan untuk membantu gereja di Yerusalem mendapatkan makanan yang cukup dan memadai. Anda melihat beberapa mujizat yang berhasil menyembuhkan. Jadi gereja perjanjian baru mempunyai pelayanan yang luas, penyembuhan fisik, mental, dan spiritual. Rodney Starkey
mengamati saudara-saudara pertumbuhan umat Kristen pada sekitar tahun 100 sampai 200 Masehi, yaitu pada abad kedua, dan tahun 200 sampai 300 Masehi, abad ketiga. Dan dia melihat saudara-saudara ada 2 kali gereja mengalami kemajuan pesat dalam pertumbuhan. Salah satunya adalah ketika terjadi pandemi atau wabah penyakit yang hebat pada tahun 160 Masehi, dan yang lainnya pada tahun 260 Masehi. Saudara tahu ceritanya? Saudara bisa baca di dalam dapat di dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita. Nah, pada saat itu saudara-saudara, dalam cerita itu mengatakan orang-orang kafir karena penyakit ini menyebar begitu cepat. Orang-orang yang ada di kota dan yang ada di desa, 90% penduduknya meninggal. Orang-orang menjarah mayat-mayat di jalan-jalan kota, saudara-saudara. Orang-orang kafir, mereka mengambil ayah mereka, ibu mereka, anak-anak mereka, dan membiarkan mereka mati. Jadi ayah dan ibu dan anak-anak ini, mereka menderita penyakit, saudara-saudara, wabah ini. Kemudian membuang mereka ke jalan-jalan. Lalu mereka membiarkan orang tua, anak-anak mereka ini mati. Lalu apa yang terjadi dengan orang Kristen? Apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen pada waktu itu? Dalam cerita ini dikatakan orang-orang Kristen datang. Para perawat Kristen datang. Mereka datang dan mencoba merawat orang-orang tersebut agar kembali sehat. Namun, saudara-saudara, pekerjaan ini beresiko. Karena banyak perawat Kristen yang meninggal karena tertular. Dan saudara, apa yang dikatakan oleh Ronnie Starkey, bahwa kasih dari orang-orang Kristen inilah dan demonstrasi kasih itulah yang memenangkan begitu banyak hati dan membawa orang kembali serta membawa banyak orang kafir kepada Yesus. Wow. Itu adalah sebuah cerita yang powerful, saudara-saudara. Ya. Mari kita baca. Itu terdapat di dalam paragraf terakhir pada pelajaran hari Kamis, khusus minggu ini. Kutipan itu mengatakan seperti ini. Sebagian besar saudara-saudara kita orang Kristen menunjukkan kasih dan kesetiaan yang terbatas. Tidak pernah mementingkan diri mereka sendiri dan hanya memikirkan satu sama lain. Tanpa menghiraukan bahaya, lihat di sini, mereka merawat orang-orang sakit, memenuhi setiap kebutuhan mereka dan melayani mereka di dalam Kristus, dan bersama mereka meninggalkan kehidupan ini dengan tenang dan bahagia, karena mereka tertular oleh orang lain dengan penyakit itu. Menarik diri mereka sendiri ke dalam penyakit tetangganya dan dengan riang menerima penderitaan mereka. The Rise of Christianity, halaman 82. Saudara-saudara, upaya heroik keperawatan yang dilakukan oleh umat Kristen setempat, Anda tahu, salah satu dari hal yang membantu pertumbuhan gereja Kristen mula-mula adalah rasa belas kasihan. Mereka meniru pelayanan Kristus pada waktu Yesus berada di dunia ini. Kita tahu Yesus mempunyai pelayanan yang beragam. Misalnya kita bisa baca dalam Matius 4 ayat 23 mengatakan seperti ini. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu.
Jadi Yesus mengajari prinsip-prinsip tersebut, saudara-saudara. Kerajaan Allah memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Yesus memberitakan kepada mereka pesan keselamatan yang mengubah mereka. Dan Yesus adalah seorang penyembuh. Dia peduli dengan tubuh mereka, dengan kesehatan mereka. Jadi ketika Anda melihat keseluruhan panorama ini, kisah pertumbuhan kekristenan ini, itu karena gereja perjanjian baru begitu tergerak oleh kasih Kristus, begitu terinspirasi oleh teladannya, sehingga mereka keluar menemui dunia fisik, mental, dan spiritual masyarakat. Jadi saudara-saudara, itu benar-benar merupakan pelayanan yang kita bisa sebut holistik. Holistic ministry. Dia melayani seperti berkhotbah, mengajar, dan menyembuhkan. Seperti itulah gereja Kristen mula-mula. Menurut saya, saudara-saudara, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekristenan mungkin akan jauh lebih populer saat ini jika kita mengambil pendekatan holistic ministry, yaitu dengan mengadakan pendekatan holistik dalam melayani orang lain pada zaman sekarang ini. Suatu pertanyaan singkat. Saat kita menyatukan semuanya ini di sini untuk mengakhiri pelajaran kita adalah bagaimana gereja lokal bisa menjadi entitas yang penuh kasih, yang lebih penuh kasih dan kepedulian dalam komunitas. Pertama, saudara-saudara, saya pikir ketika gereja-gereja sedang bertekuk lutut mencari Tuhan, meminta Tuhan memberikan visi tentang apa yang Dia ingin gereja itu ada dalam komunitasnya, saya pikir ini adalah masalah doa. Ini soal mencari Tuhan. Lalu kedua, itu pertama, ini adalah soal menilai apakah kebutuhan masyarakat dan meminta gereja memenuhi kebutuhan tersebut. Gereja adalah tubuh Kristus, ditebus oleh kasih karunia, dipenuhi dengan kasih, memenuhi kebutuhan dimanapun. Jadi saudara-saudara, minggu ini kita telah melihat isu sentralnya adalah cinta atau keegoisan. Yesus digambarkan, jika Anda dapat menggambarkan Yesus dalam satu kata, itu adalah cinta. Jika Anda menggambarkan Bapa dalam satu kata, itu adalah cinta. Dan jika kita berharap orang-orang di komunitas kita dapat menggambarkan kita dalam satu kata, mungkin itu adalah cinta juga. Dan ketika kita menjadi tidak terlalu egois dan menjadi lebih serupa dengan Kristus karena kasih karunia Allah, itulah yang akan terjadi. Saudara-saudara, para pendengar malam ini, terima kasih sekali lagi karena telah bersama kami dengan pelajaran ini. Dan terima kasih sekali lagi karena telah mendengar pekabaran ini. Kami akan kembali lagi minggu depan, kalau tidak berhalangan, saat kami melanjutkan perjalanan kami
melalui pertentangan besar. Kita berharap dapat berjumpa saudara kemudian. Ini adalah Sekolah Sahabat yang dipersembahkan oleh Upland Indonesian Seventh-day Adventist Church.